Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan semua. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk kita kembali berdiskusi dengan topik kegiatan untuk kali ini PTSL, pendaftaran tanah sistematis lengkap. Eh, Seperti yang kita tahu, PTSL merupakan kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kalinya dilakukan secara serentak di seluruh wilayah Indonesia yang mencakup satu desa atau satu kelurahan yang meliputi dari pengumpulan data fisik ataupun yuridis. Itu menjadi salah satu program prioritas di BPN. Nah, kita kali ini membahas terkait dengan tahapan terlebih dahulu untuk PTSL. Mungkin teman-teman ada sharing terkait dengan tahapan kegiatan PTSL di masing-masing kantor. Izin menambahkan Mas Salim, saya ingin membacakan tahapan kegiatan dari PTSL itu sendiri sesuai juknis yang terbaru. Tahapan yang pertama yaitu perencanaan, penetapan lokasi atau bisa kita sebut penlog, kemudian persiapan, kemudian pembentukan dan penetapan panitia adjudikasi PTSL, dan yang kelima penyuluhan, kemudian pengumpulan data fisik dan pengumpulan data yuridis, selanjutnya penelitian data yuridis untuk pembuktian hak, kemudian dilanjutkan pengumuman data fisik dan data yuridis, serta pengesahannya, kemudian penegasan konversi, pengakuan hak, dan pemberian hak. Mungkin untuk Mbak Samita bisa dilanjut. Selanjutnya itu bisa ada pembukuan hak, lalu penerbitan sertifikat hak atas tanah, pendokumentasian dan penyerahan hasil kegiatan, dan terakhir yaitu laporan sebagai bentuk tanggung jawab. Oke, berarti untuk output ataupun hasil sertifikat hak atas tanah, karena ini merupakan program pendaftaran tanah yang dilakukan sistematis lengkap. Untuk keterkaitan terkait substansi core value ASN seperti apa ya? Kalau dari nilai berorientasi pelayanan, untuk panduan perilaku memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat itu, kita memahami kebutuhan masyarakat yang menginginkan kepastian hukum hak atas tanah. Nilai yang kedua yaitu akuntabel, terlebih khusus panduan perilaku menggunakan kekayaan dan BMN secara bertanggung jawab, efisien dan efektif. Selanjutnya untuk nilai kompeten, terlebih pada panduan perilaku meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Yang keempat itu harmonis, terutama pada panduan perilaku menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. Jadi kita harus bersikap netral dan objektif dalam pemilihan subjek tanpa memihak karena jabatan, status sosial atau kedekatan pribadi. Menambahkan untuk nilai loyal, untuk panduan perilaku pertama itu ada memegang teguh ideologi Pancasila Undang-Undang Dasar 1945, setia kepada NKRI, serta pemerintahan yang sah. Ini dapat diwujudkan dengan kita menjalankan setiap rangkaian tahapan PTSL sesuai dengan Permen ATR BPN nomor 6 tahun 2018 tentang pendaftaran tanah sistematis, lengkap, dan petunjuk teknis terbaru. Kemudian untuk panduan perilaku yang kedua itu ada menjaga nama baik ASN, yang mana kita wujudkan dengan menggunakan komunikasi yang beretika saat melakukan rapat dengan pihak desa maupun pihak lain. Adapun untuk panduan perilaku ketiga itu menjaga rahasia jabatan dan negara. Nah, ini kita wujudkan ketika saat melakukan ekspos, kita tidak menampilkan data persil bidang tanah yang bukan termasuk dalam area kerja. Kalau untuk kontribusi terhadap visi misi organisasi itu bagaimana? Mungkin untuk dukungan terhadap visi kementerian itu, ini PTSL menjadi program strategis nasional yang secara langsung mendukung kepastian hukum, pemerataan ekonomi, pemberdayaan masyarakat, dan transformasi digital layanan pertanahan. Mungkin aku tambahin untuk kontribusi terhadap misi. Jadi kegiatan PTSL ini terkait dengan misi pertama dari Kementerian ATR BPN, di mana kegiatan PTSL ini mencerminkan untuk penyelenggaraan layanan pertanahan berbasis digital, transparan, dan terintegrasi. Nah, selain itu menjamin kepastian dan perlindungan hukum hak atas tanah bagi masyarakat. Untuk penguatan nilai dari organisasi, Mas Abdu mungkin bisa menambahkan. Penguatan nilai dari kegiatan pendaftaran tanah sistematis lengkap ini tentunya sesuai dengan nilai Kementerian atau BPN, yaitu yang pertama adalah melayani, memberikan kepastian hukum atas tanah secara cepat, mudah, dan gratis kepada masyarakat, dan juga mengutamakan kepentingan publik. Selanjutnya di dalam poin profesional, melaksanakan tahapan dari awal hingga akhir sesuai peraturan dan petunjuk teknis atau juknis yang terbaru, dan bersikap objektif terhadap penerbitan sertifikat serta melaksanakan sesuai timeline yang telah disepakati. Untuk yang terpercaya bisa saya tambahkan memberikan bukti hukum yang sah berupa produk sertifikat yang dapat dipertanggungjawabkan, menjamin bahwa seluruh proses terbebas dari tindakan manipulasi
dengan pengauditan, perbaikan, dan evaluasi secara berkala. Terima kasih untuk diskusi pada malam hari ini. Sampai bertemu lagi pada diskusi berikutnya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.